Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang menjelang sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bab adab ya. Adab bangun tidur, adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Yang punya catatan silahkan dicatat supaya lebih nangkep, karena ini materinya banyak. Di waktu paling lama 30 menit ke depan kita akan bahas adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Ibu-ibu, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang itu tidur, betul? Tapi orang yang tidur sesuai sunnah ada, orang yang tidur tak sesuai sunnah ada. Semua orang makan, betul? Tapi ada orang yang makannya sesuai sunnah, ada yang makannya tak sesuai sunnah. Jadi kalau bisa semua aktivitas kita ini ikut sunnah, insyaallah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, usia sudah berapa nih? Ditanya usia senyum ya. Usia 60-an ini biasanya suka ngantuk nih kalau malam ya. Jadi ibu tidur tidak boleh di mana tabariang di situ tekalok, itu tidak boleh. Di mana tertidur di situ ibu tertidur, nggak bisa. Tidur itu harus direncanakan supaya dapat sunnahnya. Oke? Nah, makanya mulai malam ini tidur kita harus berubah. Yang pertama, sebelum tidur kita disunnahkan untuk mengambil wudhu dulu. Berwudhu dulu. Banyak orang-orang yang tidak mau berwudhu ketika mau tidur. Katanya takut tidak bisa tidur, itu tidak ada tuh. Kenapa kita disunahkan berwudu sebelum tidur? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan nanti malam itu jadwal matinya kita. Dan ingat, orang yang jaga wudu, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Jadi mau tidur tuh wudu dulu. Iya kan? Nah, supaya apa? Kita nggak tahu umur kita gimana. Ya, makanya kita ini ingin mati dalam keadaan syahid, tidak merasakan sakitnya mati, tak ada perhitungan, langsung masuk surga. Nah, saya sering bilang, kenapa kita mesti usahakan mati syahid? Karena kita tidak mau masuk neraka.
Memang kita ini semua masuk surga, tetapi nanti akan dicuci dulu di neraka. Tapi kalau bisa kita ndak usahlah masuk neraka, langsung aja lah masuk surga. Karena saya udah sering jelaskan, neraka itu ngeri. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ada pintunya neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu hanyalah Abu Thalib, paman Rasulullah. Mati dalam keadaan kafir, tapi sayang dengan Rasulullah. Tapi Abu Thalib ini cuma di pintu aja. Dia tidak masuk ke dalam neraka. Dia cuma di pintu aja. Gimana siksa di pintu itu? Dipasangnya terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu. Yang kedua adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada di dalam neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Dan yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Nah, siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Yaitu orang Islam yang syirik, orang Islam yang mati bunuh diri belum sempat bertaubat. Nah, itu di kerak-keraknya api neraka. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan pernah berpikir masuk neraka. Karena 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. 1 jam di neraka 1000 tahun di dunia. Makanya jangan pernah berpikir masuk neraka. Berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Salah satu cara masuk surga tanpa hisab adalah jaga wudhu. Nanti mau ngambil wudhu, mau tidur usahakan jaga wudhu. Terus kalau bersentuhan dengan suami setelah ngambil wudhu batal atau tidak? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ibu terserah mau pilih yang mana. Intinya adalah bukan batal atau tidaknya. Intinya adalah ambil wudhu ketika mau tidur. Oke? Setelah ibu ambil wudhu, nanti malam mulai dikerjakan. Apa yang ibu lakukan? Ibu duduk di tempat duduk. Lalu kemudian ibu duduk di tempat tidur, lalu kemudian ibu tengadahkan tangan dan ibu baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Lalu hembuskan tangan ibu. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Supaya apa? Supaya kita sehat. Ali bin Abi Thalib itu anak muda yang kuat. Dia sehat. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, apa yang kau lakukan sehingga engkau kuat?" "Ya Rasulullah, aku selalu duduk di tempat tidurku ketika mau tidur, ku ambil tanganku, ku tengadahkan dan ku baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Lalu kehembuskan tanganku dan kuusapkan ke seluruh tubuhku yang tampak sehingga aku sehat. Oke? Lah, setelah itu ngapain? Kita ambil selimut, kita ambil sapu lidi, kita ambil apalah pokoknya kan. Kita kibaskan kasur dengan mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau lebih mantap, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu kita terlindung daripada godaan syaitan. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita terlindung dari godaan syaitan, godaan jin, godaan iblis, terhindung dari orang-orang zalim, terhindung dari jin dan syaitan, terhindung dari sihir, terhindung lagi jin, semuanya lengkap. Kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu hafal? Hafal dah? Mantap. Udah pernah kita ngafal? Udah pernah kita ngafal itu belum? Nah, itu dibaca. A'udzu bika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke? Lalu kemudian tidur menghadap ke kanan dengan membaca doa mau tidur. Apa doa mau tidur? Bismikallahumma
wa ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku meninggal dunia. Jadi apa? Nah, tidurlah menghadap kiblat. Nah, tidur menghadap kiblat itu apanya yang ke kiblat? Saya jelaskan. Bukan kepalanya yang ke kiblat. Jadi memulai tidur itu bagusnya miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Saya ulang pelan-pelan. Tidur menghadap kiblat itu adalah miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Jadi memulai tidur tuh disunnahkan miring ke kanan. Kiblat di mana? Di belakang saya kiblat, betul? Maka andaikan ini adalah badan ibu, ini kepala, ini kaki, betul? Maka ibu tidurnya ke kanan toh? Nah, jadi tangan kanan di bawah, paham maksud saya ini? Tangan kanan di bawah, tidur ngadap kiblat. Nah, ini sangat dianjurkan untuk memulai tidur miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Tapi mulainya aja, jangan sampai pagi kanan terus setruk lebih kok. Jadi kalau tidur ngadap ke kanan, upayakan tuh kanan itu kiblat. Nah, jadi ini kaki, ini kepala, ini kaki, miring ke kanan. Nah, di belakang saya ini kan kiblat. Itu beda kalau orang sholat. Sholat dalam keadaan telentang. Kalau sholatnya berbaring, gimana caranya? Apanya yang ke kiblat? Kalau sholatnya berbaring. Kalau sholatnya berbaring, orang yang sudah sakit, kakinya yang ke kiblat, kepalanya di sana, tapi kasih bantal supaya wajahnya ke kiblat. Paham? Kakinya ke kiblat, kepalanya di depan sana, depan kiblat, tapi kepalanya dinaikkan sedikit supaya dia wajahnya ngadap kiblat. Itu kalau dia lagi sholat dalam keadaan baring. Tapi kalau dia tidur, usahakan kanan itu yang ke kiblat, badannya ke kanan dan kanan itu kiblat. Paham? Lah, apa tadi ketika kita mau tidur kita dianjurkan ngapain? Kita dianjurkan berwudu. Setelah wudu, duduk di tempat tidur. Kemudian tengadahkan tangan, baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin binnas. Sampai akhir ya, jangan pangkal-pangkal ya. Kul kul kul, jangan sampai akhir. Lalu hembuskan tangan kita. Hembus, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Ambil selimut, kibaskan kasur dengan mengucapkan bolehlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tidur menghadap kiblat. Diawali dengan menghadap ke kanan. Kanan itu adalah kiblat dengan membaca doa mau tidur. Ustazah, saya habis wudu nggak langsung tidur. Saya main handphone dulu. Setelah itu baru saya baca 3 kul. Setelah itu saya tidak kibas-kibas kasur, saya ngangak-ngangak dulu. Santai-santai ingat masa lalu saya dulu. Lalu kemudian baru saya kibas kasur saya. Waktu saya kibas kasur saya, setelah itu saya belum lagi mau tidur ngadap ke kanan. Saya ngangak-ngangak lagi. Pas mau tidur baru saya ke kanan. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting sunnahnya dikerjakan. Paham? Oke? Clear? Ya. Oke. Sekarang itu adab mau tidur. Tafadhol. Sunnah diulang lagi. Iya dong. Maka kalau udah kita ini udah saya sarankan jaga wudu lah 24 jam. Jadi wudu itu Bu, apa yang wajib dibasuh saat wudu? 1. Yang wajib dibasuh saat wudu apa? Cuman 4-nya, Mak. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. 4 cuman. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Sah wudunya, apa susahnya wudu? Telinga nggak wajib, nggak pakai telinga nggak apa-apa. Maksudnya nggak basuh telinga nggak apa-apa.
Jadi kalau ibu jaga wudhu 24 jam, segampang itu. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Muka, tangan, kepala, kaki. Cebok wajib nggak? Cebok enggak wajib, sunnah. Istinja itu sunnah, kecuali kalau kita lagi keputihan, kita pipis, kita buang air, tentu kita cebok. Mau tidur oke? Dah, sekarang kita belajar adab adab bangun tidur. Bangun tidur itu kita dianjurkan duduk dulu. Duduk ya, duduk. Jangan langsung berdiri apalagi main handphone. Karena handphone itu kalau kita bangun tidur pagi-pagi, apa yang kita lihat itulah yang akan kita bawa sampai kita tidur lagi. Jadi kalau di handphone itu kita lihat ada anak, ada masalah suami, marah, merajuk gitu ya, itu yang akan kita ingat sampai malam. Jadi jangan nengok handphone bangun tidur. Habis bangun tidur kita duduk dulu. Setelah duduk, kita ingat-ingat. Tadi malam tuh ada mimpi enggak? Ingat dulu, Mak. Kalau ada mimpi, Mak, ingat-ingat, Mak. Mimpinya itu baik atau buruk? Saya pelan-pelan. Untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, dilihat dari mimpinya, bukan maknanya. Lihat mimpinya, bukan maknanya. Karena kita tidak boleh memaknai mimpi, cukup lihat mimpinya saja. Coba jawab pertanyaan saya. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Jawab dong. Buruk, yakin? Oke, mimpi dikejar ular, baik buruk? Buruk. Jangan ibu bilang baik. Kalau ibu bilang baik berarti ibu artikan dapat jodoh cik laimah. Ya, dikejar ular, buruk bu. Mimpi tenggelam ke sungai, buruk nggak? Tenggelam ke sungai, baik buruk? Mimpi tenggelam ke sungai, ditolong sama orang ganteng, baik buruk? Kok baik pula ya? Tetap buruk. Mimpi orang ramai-ramai ke rumah kita, sopan dia datang ramai-ramai, dia datang ke rumah kita, baik buruk? Baik. Jangan diartikan ada orang meninggal nih, jangan. Mimpi gigi patah, baik buruk? Buruk. Mimpi kawin lagi, baik atau buruk? Mimpi kawin lagi, tergantung ibu, masih ada bapak enggak? Kalau masih ada bapak, buruk dia. Kalau tak ada bapak, baik dia. Oke. Harus mampu bedakan mimpi baik buruk. Kalau dia mimpinya mimpi baik, mimpinya mimpi buruk, nah ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji dijelaskan. Kalau mimpinya mimpi buruk, apa yang harus ibu lakukan? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah. Tapi isyarat aja, jangan betul-betul mengamuk orang sebelah nanti. Ya kan? Puah. Udah? Setelah itu, ibu bangun, baca doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk tak boleh diceritakan. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Paham? Kenapa diam? Mantan menceritakan mimpi buruk ya. Mimpi buruk tadi apa? Bangun tidur ngapain? Duduk. Kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi rajim. Terus ngapain? Menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Sunnahnya seperti itu. Lalu bangun,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu bangun, kemudian jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik buruk? Baik. Mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Nah, kalau buruk, tutuplah kaji ini lagi. Jadi kalau mimpinya mimpi baik, ibu ucapkan, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Gitu aja. Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Dan kemudian bangun, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Kemudian bangun dan cepat ceritakan mimpi orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Jadi mimpi buruk jangan cerita, mimpi baik cerita. Jangan pula aku mimpi loh, tapi buruk kata Ustazah Nela nggak boleh ceritakan. Cerita aja lah, nggak apa-apa doh. Jangan dipancing-pancing orang untuk mendengar. Kata Ustazah Nela nggak boleh, please lah cerita aja lah. Oke? Nah selanjutnya, itu adab mau tidur sudah paham? Adab bangun tidur sudah paham? Sekarang lanjut yang ketiga, adab makan. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Gimana? Fakta mimpinya ibu ngapain? Ketemu aja. Ketemu aja dengan orang meninggal. Baik buruk? Nggak meninggal. Mimpi ketemu orang meninggal, baik buruk? Hah? Jawab. Orang meninggalnya nggak ngapa-ngapain kita. Kita ketemu aja, baik buruk? Baik. Tapi kalau seandainya orang meninggalnya misalnya terbang dia, jungkil balik dia, menangis dia, berarti buruk. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, gitu ya. Kalau ibu tidak mimpi, jangan meludah. Kalau nggak mimpi cukup bangun aja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi mimpi buruk jangan ceritakan. Ya tentulah, coba kira-kira gimana coba. Menurut ibu mimpi, ibu menyelamatkan gelam. Baik enggak menurut ibu? Ayo udah baik. Segitu aja bu, gampang aja kan? Tapi kalau ibu yang tenggelam, baik buruk. Paham bu? Masih bingung? Paham? Dah, nanti malam. Tapi kalau mimpi tapi tak teringat, udah abaikan. Kadang-kadang bu ada orang mimpinya tengah malam, bukan bangun tidur. Dia mimpinya, misalnya dia mimpi langsung tenggelam, dia terbangun, betul ya? Langsung menghadap, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung menghadap ke kiri, meludah 3 kali, dah, udah tidur aja lagi, nggak apa-apa. Kalau dia tengah malam. Yang mana? Suara gimana? Ustazah, bangun tidur itu saya baca istighfar. Bangun tidur saya baca sholawat. Ya boleh. Maksud saya ini adalah pakemnya. Mau ibu tambah dengan juz 30 istighfar juga nggak masalah. Sunnah saja. Oke? Sekarang adab mau makan. Pertama, adab mau makan. Yang pertama, usahakan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena kalau kita sudah sangat lapar, maka kita makan takkan berhenti sampai kita kenyang. Oke? Kalau kita makan sangat lapar, kita nggak akan berhenti sampai kita kenyang. Kemudian itu ada makanan, ambil secukupnya. Sampai kira-kira kita itu kenyangnya nanggung. Terlalu kenyang juga berlebih-lebihan makruh. Jadi kenyangnya tuh nanggung.
Paham maksudnya kenyang nanggung nih? Ibu lagi pengen makan, ibu ambil dengan takaran yang kenyangnya itu nanggung. Jadi nggak boleh mubazir. Pergi ke pesta, ambil makanan. Belum habis lagi, ambillah sate. Belum habis lagi, ambillah cindua. Belum habis lagi, ambillah empek-empek. Jangan, itu bukan akhlak Islam. Habiskan dulu satu persatu pelan-pelan. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya setan pergi. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim supaya malaikat datang. Kemudian hindari hal yang makruh saat makan. Yang pertama, makruh hukumnya menghembus makanan dan minuman panas menggunakan mulut. Jadi kalau ada makanan, ibu jangan menghembus makanan dan minuman panas pakai mulut. Makruh. Kemudian yang kedua, tak boleh juga makan minum yang terlalu panas. Terlalu panas tak boleh, menghembus yang panas tadi tak boleh. Pandai-pandai lah, cemana lah biar dingin dia kan. Oke? Paham? Makruh hukumnya minum air lebih dari 3 tegukan. Jadi geleg-geleg cabut lagi, geleg-geleg cabut lagi, geleg-geleg cabut lagi. Enggak boleh geleg gitu. Maka kalau kita minumnya kayak gitu, geleg yang 4, 5, 6, 7 itu makruh. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kayak gimana ya Rasulullah? Rasul cuma menganjurkan 1 kali. Minum lepas, minum lepas, minum lepas. Sebenarnya minum ala sunnah itu adalah baca Bismillahirrahmanirrahim, minum, lepas, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum, lepas, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu sebenarnya. Cuman ada sahabat yang protes. Gimana kalau aku sangat haus? Boleh kau minum 3 kali, 3 tegukan, tapi jangan sampai hidungmu masuk, napasmu masuk ke dalam bejana. Jadi tidak boleh ngambil napas di dalam gelas, paham? Jadi 3 kali boleh, jangan ngambil napas dalam gelas. Kemudian makruh hukumnya kalau kita makan minum di gelas yang sudah sompel. Ibu tahu sompel, arti sompel? Sumbyang. Jadi kalau ada gelas sumbing dia, piring sumbing dia, jangan pakai lagi, makruh. Itu sama dengan hindari pakai kuali atau tempat rebusan air yang sudah sumbing tanggal-tanggal telinganya ibu pakai juga lagi. Padahal yang baru ada, itu menyebabkan kefakiran. Kemudian makruh hukumnya meminum air kumur-kumur di dalam dan menelannya. Pernah nengok kayak gitu kan? Diminumnya, dikumur-kumurnya, ditelannya. Kalau mau kumur-kumur, buang. Kalau mau telan, telan. Kemudian makruh hukumnya makan bercepak. Bunyi-bunyi, baca pak, itu makruh. Jadi makan itu tutup bibirnya, kunyah di dalam. Bu, yang makruh ini banyak banget bu. Termasuk makruh hukumnya kalau kita itu makan berdiri. Misalnya kita ke pesta, nggak ada lagi kursi, kita makan berdiri. Maka saran saya tunggu kursi itu kosong. Ibu saat kursi itu kosong, maka ibu duduk. Kalau nggak ada, ibu duduk di bawah aja bu, nggak apa-apa bu. Daripada kita mengerjakan yang makruh. Apa itu makruh?
di rantai nggak apa-apa. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah nggak suka, ditinggalkan lebih baik. Ya nggak boleh masa kita makan minum berdiri. Semua orang udah tahu makan minum berdiri itu makruh. Jangan ya. Jadi yang makruh-makruh ini dihilangkan. Yang makruh ini banyak betul, Bu. Misalnya tidur habis subuh dan habis asar, jangan, makruh. Nyanyi di kamar mandi, makruh. Bersisir menggunakan sisir yang patah, makruh. Kalau tanggal lobak sisir itu kan ada apa lah namanya itu? Ompong. Udah ompong dia berpakai juga lagi, makruh. Nyanyi di kamar mandi makruh. Lama-lama di kamar mandi makruh. Salawatlah ibu di kamar mandi. Di kamar mandi kalaupun mau kan masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau mandi junub baca doa. Itu kalau di kamar mandi tutup bibirnya dalam hati. Kan mau mandi junub baca doa kan. Kalau menjawab azan dalam kamar mandi, caranya ada 3. Pertama, kalau ibu lagi azan di luar kamar mandi, jawab doa azannya, selesai azan baru ibu masuk kamar mandi. Tapi kebelet ustazah, ya udah. Cara yang kedua, jawab di kamar mandi tapi tutup bibirnya dalam hati. Tapi kalau nggak enak, cara yang ketiga lebih bagus. Biarkan azannya berlalu, kita wudhu aja, nanti keluar dari kamar mandi, jawab azannya dengan cara di keseluruhan, apa namanya itu? Dirapel di luar. Kan jawab azan tuh satu-satu. Tapi kalau kita di kamar mandi, lanjut aja dulu azannya, nanti kita di luar, baru dirapel jawab azannya. Oke? Jadi yang paling nggak boleh dalam makan itu adalah yang paling nggak boleh dalam makan itu adalah ketika kita makruh ya, berlebih-lebihan dalam makan, itu nggak boleh. Oke? Nah itu tafadhol. Saya makan pakai tangan kanan. Lagi enak makan haus. Maka lagi enak makan haus. Kan katanya tak boleh minum pakai tangan kiri. Sementara ini kan kena cabe nih. Kena sambalado. Kan? Saya mau minum. Kalau minum tangan kiri dosa. Minum tangan kanan kotor. Maka caranya minum pakai tangan kiri, tolak pakai tangan kanan. Seperti itu. Oke? Oke, Mak? Angkat tangan kiri, tolak pakai tangan kanan. Ada lagi? Kalau makan minum harus tangan kanan. Tapi kalau mandi, nyetrika, jemur, ibu kidal misalnya, kan ada anak-anak yang kidal, ya kan? Ada anak-anak yang kidal, itu dia selain itu kidal boleh, kecuali salaman, makan dan minum. Kalau makan dan minum tidak boleh kidal. Selebihnya kidal nggak, ninju orang latihan karate, kidal dia misalnya, atau dia mandi kidal misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi makan minum dia harus pakai tangan kanan, karena makan kiri, tangan kiri, kanan itu adalah setan, ya, gayanya setan. Oke? Pakai sendok boleh. Baik, pakai sendok kiri nggak boleh, Bu. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Oke? Clear? Baik, cukup?
Nanti malam tidurnya sudah berubah, makannya sudah berubah, bangun tidurnya sudah berubah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal